Ihnen nicht. Im Namen Jesu Nein! Nein! der allerseligen Jungfrau, im Namen des Vaters und des Sohnes und des Ja, deshalb noch ohne. Welcome to my YouTube channel, back with me, saya Ogi Junanda. Terima kasih untuk kalian semua yang sudah hadir di channel ini. Sebelum kita mulai, bagi kalian semua yang menyukai hal-hal tentang fakta unik, cerita horor, info dunia, kisah misteri, dan criminal case, jangan lupa subscribe channel ini. Dengan begitu, kalian tidak akan ketinggalan video-video saya yang lainnya. Fenomena kesurupan makhluk halus bukanlah sesuatu yang aneh di dunia ini. Bahkan media sosial pun kerap menayangkan fenomena ini secara jelas. Banyak orang meyakini jika kesurupan akan membuat seseorang menjadi liar. Orang yang dirasuki setan akan menjadi monster dan mengerikan. Namun tidak semua fenomena kesurupan berakhir dengan hal-hal seperti itu. Jika kalian ingin mengetahui seperti apa fenomena kesurupan yang benar-benar mengerikan hingga menyebabkan kematian, simak cerita nyata berikut ini. Nama lengkap Annalise Elizabeth Michelle. Lahir pada tanggal 21 September tahun 1952 di Bavaria, Jerman Barat. Meninggal pada 1 Juli 1976 pada umur 23 tahun. Penyebab meninggal: kurus kering, kekurangan gizi, dan penderitaan kelaparan. Kronologi diduga kerasukan setan dan meninggal dunia setelah melakukan pengusiran setan. Terlahir di sebuah keluarga beragama Katolik, Michelle sangat mengimani agama yang dianutnya. Ayahnya bernama Joseph Michelle dan ibunya bernama Anna. Mereka dikaruniai 5 orang anak yang bernama Martha meninggal pada usia 8 tahun, Annalise Michelle, Gertald Maria, Barbara, dan Roswitha Christine. Ayahnya menjalankan bisnis pengolahan kayu milik keluarga, cukup sejahtera untuk membiayai kehidupan dan memberikan pendidikan yang layak untuk anak-anaknya. Dari kecil, Annalise Michelle menjalani kehidupan sebagaimana layaknya gadis normal seusianya. Dia suka bermain piano, bernyanyi, bermain tenis, dan berenang. Dia memiliki suara yang bagus dan senyum yang manis. Sebagai penganut Katolik yang taat, dia juga rajin pergi ke gereja. Meskipun kesehatannya agak rapuh dan rentan terhadap penyakit yang membuatnya mendapatkan perhatian khusus dari orang tuanya, dia sama sekali tidak menyangka kehidupan bahagianya akan berubah drastis. Pertama kali Annalise Michelle mengalami gangguan setan pada bulan Desember tahun 1968 saat usianya 16 tahun. Dia tiba-tiba pingsan di sekolahannya. Dia kelihatan linglung dan mengigau sehingga dianggap kerasukan roh jahat. Gejala yang dialaminya adalah kehilangan kesadaran, kelumpuhan, ketidakmampuan untuk berteriak minta tolong, seperti ada kekuatan yang ingin menguasai tubuhnya, dan merasakan tekanan di perutnya. Annalise juga mengalami halusinasi. Berikut gambaran yang diberikan oleh Annalise mengenai apa yang dialaminya. Anda seperti sangat ketakutan dan merasa berada di tengah-tengah neraka.
berusaha memanggil bala bantuan yang diyakini dapat melindungi, tetapi sepertinya mereka tuli. Tidak ada yang mendengar Anda. Begitulah gambaran yang diberikan analis Michelle mengenai apa yang dialaminya. Setahun kemudian, setelah serangan pertama, berubah bertahap menjadi kerasukan setan. Pada tahun 1969, serangan kedua terjadi. Dia tiba-tiba terbangun dari tidurnya, lalu tanpa sebab marah-marah. Tubuhnya juga kejang-kejang, membuat dia bergerak tak terkendali. Orang tuanya lalu membawa analis ke seseorang ahli saraf. Di tempat itu, dokter lalu mendiagnosisnya mengalami epilepsi lobus temporal, sebuah kelainan yang membuatnya kejang, kehilangan ingatan, serta memicu halusinasi. Setelah didiagnosis, analis mulai meminum obat untuk epilepsi. Dia juga percaya diri untuk masuk ke bangku perkuliahan dengan mendaftar di Universitas Westburg pada tahun 1973. Namun, obat-obatan yang dia minum gagal membantunya. Dan seiring berjalannya waktu, kondisinya ternyata semakin memburuk. Meskipun dia masih meminum obat dari dokter, keluarga terdekatnya mulai percaya bahwa dia dikuasai iblis, sehingga dia dianggap perlu mencari solusi di luar metode kedokteran. Dugaan ini semakin menguat setelah analis mengaku kerap melihat wajah iblis, serta mendengar bisikan-bisikan aneh di telinganya. Bisikan yang paling diingatnya yang mengatakan bahwa dirinya dikutuk dan akan membusuk di neraka. Keluarganya pun mencoba mencari pertolongan ke pendeta untuk membantu mengeluarkan iblis tersebut, namun belum ada yang bersedia. Sedangkan Annelies semakin tidak terkendali. Dia merobek pakaiannya, merangkak di bawah meja, menggerang seperti binatang buas selama 2 hari. Dia pun memakan laba-laba yang dia temukan di lantai, menggigit kepala bangkai burung, serta menjilat air kencingnya sendiri di lantai. Akhirnya ibunya menemukan pendeta yang bernama Ernst Alt, yang juga percaya bahwa analis dikuasai oleh roh jahat. Atas izin dari Joseph Stengel, akhirnya Ernst Alt dibantu oleh Arnold Renz mulai melakukan ritual eksorsisme. Eksorsisme telah ada di berbagai budaya dan agama selama ribuan tahun. Namun praktek tersebut menjadi populer di gereja Katolik pada tahun 1500-an. Dengan para imam yang menggunakan ungkapan Latin Vade retro satana, yang artinya kembalilah setan, untuk mengusir setan. Setelah mendapat persetujuan dari uskup untuk melakukan ritual eksorsisme kepada Annelies, Ernst Alt dan Arnold Renz mulai melakukan ritual eksorsisme dengan 67 sesi yang berdurasi 4 jam selama 10 bulan. Mereka menyebut bahwa setidaknya ada 6 iblis yang menguasai tubuh Annelies, yaitu Lucifer, Cain, Yudas Iskariot, Hitler, dan Nero. Semua roh ini saling berperang untuk memperebutkan tubuh Annelies. Berikut rekaman suara 6 setan yang ada dalam tubuh Annelies Michelle yang diambil saat melakukan ritual eksorsisme. Dengarkan baik-baik. Welches noch? Und das sag ich Ihnen nicht. Im Namen Jesu. Nein!
die Sonys und die... Ja, das Scheißloch da nicht. Das! Dann Damiano. Ja, das ist Familie. Ihr könnt gar nicht machen. Scheiß durch, was die doof schreien. Die nicht. Nein. Die Drecksau, die Verflucht. Das ist unnehmbar und grausam ist. Grausam. Die Drecksau, die Verfluchten. Der das ganze Deutschland verführt, oder? Ja, der ist ja noch drin. Im Namen des dreifaltigen Gottes und aller Todes Jungfrau Maria, sagt die Wahrheit. Selama 10 bulan, Annelies menghadapi penyiksaan dalam ritual eksorsisme. Tubuhnya mulai tak kuat. Dia pun berhenti makan dan minum. Dalam kondisi tubuh penuh luka, dia mengalami dehidrasi dan pada akhirnya meninggal akibat kekurangan gizi pada 1 Juli 1976. Kisah tentang Annelies ini mengguncang publik Jerman, terutama setelah orang tua Annelies dan kedua imam yang melakukan ritual eksorsisme dituduh telah melakukan pembunuhan. Untuk membenarkan tindakannya, mereka membawa rekaman ritual tersebut ke pengadilan dan kedua imam tersebut dinyatakan bersalah melakukan pembunuhan akibat kelalaian dan dijatuhi hukuman 6 bulan penjara yang kemudian ditangguhkan 3 tahun masa percobaan. Orang tua Annelies dibebaskan dari hukuman karena mereka dianggap sudah cukup menderita. Begitulah kriteria hukum di Jerman. Sekian video dari saya kali ini. Terima kasih untuk kalian semua yang sudah menonton video ini dari awal sampai akhir. Jangan lupa padamkan tulisan merah yang bertulisan subscribe di bawah. Dengan begitu, kalian tidak akan ketinggalan video-video saya yang berikutnya.